Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan tanah di desa pesisir kecil yang sepi. Di bawah lampu temaram, seorang pemuda dengan jaket lusuh mendorong motornya yang mogok. Dialah Kosim, tukang ojek yang hidupnya sederhana, tapi matanya menyimpan luka masa lalu. Di balik tatapan tenangnya, ada api dendam yang diam, api yang menunggu saatnya menyala. Sehari-hari Kosim menghabiskan waktunya di pelabuhan, mengantar pedagang dan buruh dari pagi sampai petang. Upahnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan bensin seadanya. Namun di tempat itu, hidup tak pernah tenang. Para preman pelabuhan, yang menamakan diri mereka 10 Raja, memperlakukan siapapun seperti budak. Mereka memungut uang keamanan, memukul yang menolak, dan menakut-nakuti pedagang dengan senjata tajam di pinggang. Setiap hari, Kosim menyaksikan ketidakadilan itu. Ia menunduk, menahan emosi, seolah tak peduli. Tapi di dadanya, amarah mendidih. Sebab dulu, ayahnya, seorang nelayan jujur, pernah dibunuh oleh para preman yang sama. Hanya karena menolak membayar uang pelabuhan untuk menurunkan hasil tangkapan. Tubuh ayahnya ditemukan mengapung di laut, wajahnya lebam, dadanya penuh luka. Sejak hari itu, senyum Kosim lenyap bersama riuh ombak di pantai. Ibunya jatuh sakit karena duka yang mendalam. Ia sering berkata lirih di tepi ranjang, "Jangan benci dunia ini, Sim, nanti kamu akan hilang di dalamnya." Tapi bagi Kosim, kata-kata itu sudah tak punya makna. Dunia sudah lebih dulu merenggut segalanya darinya. Yang tersisa hanya dendam yang dingin, menunggu waktu untuk meledak seperti badai di tengah laut. Meski hatinya kelam, Kosim tak pernah berubah di mata orang lain. Ia tetap menolong orang, tetap tersenyum kecil saat mengantar penumpang, dan selalu menyapa anak-anak yang bermain di tepi pelabuhan. Namun ketika malam tiba, ia duduk sendirian di dermaga, menatap laut yang hitam. Di sana, ia berbicara dengan dirinya sendiri. Kalau ayah masih hidup, mungkin semua ini tak akan terjadi, gumamnya lirih, suaranya kalah oleh ombak. Suatu sore, Kosim menyaksikan seorang pedagang ikan ditendang oleh preman karena tak mampu bayar setoran. Ikan-ikan yang dijualnya berserakan di tanah, bercampur dengan darah dari hidungnya yang pecah. Kosim maju ingin menolong, tapi dua preman besar menghadangnya sambil tertawa. "Mau ikut campur, Sim? Ingat, pelabuhan ini bukan tempat orang miskin sok berani," ejek mereka. Kosim menggenggam erat stang motornya, menahan amarah yang hampir meledak. Ia pergi tanpa kata, tapi matanya sudah berbicara, dendam itu kini bernyawa. Malamnya, Kosim pulang ke rumah tua peninggalan ayahnya. Ia membuka laci, mengeluarkan sebilah pisau karat, satu-satunya peninggalan ayahnya yang dulu digunakan untuk memotong jala. Ia memandangi pantulan wajahnya di bilah besi itu, dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa ia sadari. "Ma, ayah, aku janji, aku nggak akan diam lagi." Langit malam seolah ikut berduka. Petir menyambar, angin laut mengguncang genteng rumah. Di tengah kegelapan itu, Kosim berdiri menatap ke arah pelabuhan yang jauh di sana. Cahaya lampu di dermaga tampak kecil, tapi bagi Kosim, itu seperti panggilan. Panggilan dari masa lalu, dan dari takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Fajar baru saja menyingsing ketika Kosim kembali ke pelabuhan. Kabut masih menggantung di udara, dan bau amis ikan bercampur dengan aroma solar memenuhi hidung. Di kejauhan, suara teriakan pedagang sudah terdengar, tapi bukan karena jual beli, melainkan karena ketakutan. 3 preman berseragam hitam dengan tato di lehernya menagih uang keamanan dengan pukulan, bukan kata-kata. Pelabuhan yang seharusnya menjadi tempat rezeki, telah berubah menjadi neraka di siang bolong. Kosim menepi di sudut pelabuhan, memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia melihat seorang ibu tua dipaksa menyerahkan hasil jualan hanya karena kekurangan 1.000 rupiah. Anak-anak kecil berlari ketakutan saat preman itu menendang dagangan hingga tumpah ke tanah. Kosim menggigit bibirnya keras, darah mengalir di sudut mulutnya. Tapi ia tetap diam, belum saatnya. Ia tahu, melawan sekarang sama saja bunuh diri. 10 raja preman itu menguasai setiap jengkal pelabuhan. Mereka punya nama masing-masing dan wilayah kekuasaan sendiri, Randa si Bengis, Rambo si Tambun, Jagoan Kembar, Parjo Pisau, dan 6 lainnya yang lebih kejam dari binatang. Di bawah mereka, ratusan preman kecil menjadi tangan dan mata. Tak ada polisi yang berani menegur. Semua sudah dibeli dengan uang dan ancaman. Kosim tahu, sistem ini tak bisa dirobohkan dengan otot semata. Ia butuh waktu, butuh strategi,
dan butuh keberanian yang lebih dari sekadar nekat. Namun setiap kali ia mendengar suara tangisan pedagang, setiap kali ia melihat nelayan pulang tanpa hasil karena dipalak di dermaga, hatinya makin panas. Setiap hari, neraka itu terus membakar batinnya sedikit demi sedikit. Suatu sore, Qasim melihat kejadian yang membuat dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Temannya sejak kecil, Jemal, seorang tukang ojek juga, dihajar habis-habisan oleh preman karena berani menolak membayar setoran bulanan. Qasim berlari ingin menolong, tapi ia datang terlambat. Jemal tergeletak di tanah dengan kepala berdarah, napas tersengal, sementara preman-preman itu tertawa puas sebelum pergi. Di antara darah yang mengalir, Jemal berbisik pelan, "Si pelabuhan ini harus bebas," sebelum matanya tertutup untuk selamanya. Qasim terdiam di tengah kerumunan. Dunia seakan kehilangan warna. Jemal bukan hanya sahabat, tapi satu-satunya orang yang selalu membuatnya bertahan hidup. Dan kini, tubuhnya terbujur kaku karena kebiadaban para raja pelabuhan. Dalam keheningan itu, Qasim menatap langit yang mulai memerah senja. Di dadanya, rasa takut berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, niat untuk membalas. Malam itu, di kuburan Jemal, Qasim berdiri sendiri sambil menyalakan rokok yang hampir habis. Angin laut bertiup pelan, membawa suara ombak yang terdengar seperti ratapan. "Jemal, aku janji, aku akan buat mereka menyesal. 10 orang itu, satu pun tak akan tersisa." Suaranya gemetar, tapi matanya tak lagi ragu. Dalam hati, ia tahu, tidak ada jalan kembali setelah ini. Dan di saat bulan penuh menggantung di langit, Qasim berjalan meninggalkan pemakaman itu. Setiap langkahnya membawa beban, tapi juga tujuan. Ia bukan lagi hanya tukang ojek biasa. Malam itu, di antara bayangan dan cahaya, lahirlah seseorang yang akan mengguncang pelabuhan. Namanya tetap Qasim, tapi kini ia membawa nama baru di dalam dada, penebus. Sejak malam kematian Jemal, hidup Qasim tak lagi sama. Setiap deru motor, setiap langkahnya di pelabuhan, terasa seperti gema dari suara sahabatnya yang memanggil dari alam kubur. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan dengan tenang. Di dalam pikirannya hanya ada wajah Jemal yang berlumuran darah dan tawa para preman yang bergema seperti ejekan di kepalanya. Rasa bersalah bercampur amarah, dua racun yang membakar jiwanya perlahan tapi pasti. Pelabuhan kini baginya bukan tempat kerja, tapi medan perang yang menunggu untuk dibersihkan. Setiap kali Qasim mengantar penumpang, matanya memperhatikan segala sudut, siapa yang berjaga, siapa yang memungut uang, siapa yang menjadi anak buah. Ia mencatat semuanya dalam ingatan, membangun peta kekuasaan para preman. Ia tahu, melawan mereka tanpa rencana adalah bunuh diri, tapi melawan tanpa keberanian adalah pengkhianatan terhadap Jemal. Suatu malam, Qasim kembali ke rumah tua peninggalan ayahnya. Ia menatap pisau karat yang dulu ia genggam di malam bersumpah itu. Namun kali ini, bukan air mata yang jatuh, melainkan tekad. Ia mengasah pisau itu dengan gerakan lambat. Setiap gesekan menimbulkan suara serak yang memecah sunyi. Dalam cahaya lampu minyak, matanya tampak dingin. "Ayah, Ma, Jemal, aku akan menuntaskan ini. Demi kalian." Hari-hari berikutnya, Qasim mulai berubah. Ia tak lagi banyak bicara, dan sering menghilang saat malam tiba. Beberapa tukang ojek lain melihatnya pergi ke arah hutan pesisir di mana tak ada orang berani lewat. Di sanalah, di antara pepohonan dan deburan ombak, Qasim berlatih. Ia menendang batang pohon hingga berdarah, mengayunkan pisau ke udara, dan berlari di pasir dengan beban di punggung. Rasa sakit bukan lagi musuh, tapi sahabat yang menemaninya mempersiapkan dendam. Suatu malam, ketika bulan penuh menggantung tinggi, Qasim duduk di tebing menatap laut. Suara ombak memukul batu seolah mengiringi pikirannya. Ia menyalakan rokok terakhirnya, menghisap dalam-dalam, lalu membuang puntungnya ke laut. "Mulai malam ini," bisiknya, "aku bukan hanya Qasim si tukang ojek. Aku adalah bayangan yang mereka buat sendiri." Dan dalam hatinya, sesuatu terbakar begitu kuat, lebih panas dari api, lebih tajam dari pisau. Pagi berikutnya, pelabuhan kembali dipenuhi hiruk-pikuk. Tapi tak ada yang tahu bahwa di antara kerumunan itu, ada satu orang yang sudah tak punya rasa takut. Qasim memandang satu persatu wajah preman yang melintas, menandai mereka dalam hati seperti menulis daftar kematian. Ketika matanya bertemu dengan Randa si bengis, preman penguasa dermaga timur, ia tahu, waktu untuk menebus dosa dunia telah tiba. Malam itu,
Kosim memandangi bayangan dirinya di kaca motor. "Randa," gumamnya lirih, "kau yang pertama." Dan untuk pertama kalinya, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang bukan lagi milik seorang tukang ojek yang sabar, tapi milik seorang pemburu yang siap menjemput darah. Sejak malam itu, langkah Kosim tak pernah lagi menapaki jalan yang sama. Ia jarang terlihat di pelabuhan, hanya muncul sekilas saat mengantar penumpang, lalu menghilang ke arah hutan pesisir yang sunyi. Di sanalah, di antara pepohonan tua dan ombak yang memecah karang, ia menemui sosok yang kelak akan membentuknya menjadi lebih dari sekadar manusia biasa, Pak Gono, seorang mantan marinir yang telah lama hidup menyendiri. Pak Gono mengenal Kosim sejak kecil, tahu bagaimana ayahnya mati dan bagaimana pelabuhan membusuk oleh ulah para preman. Ketika Kosim datang padanya malam itu dengan mata merah dan suara parau, berkata ingin belajar menjatuhkan orang jahat tanpa belas kasihan, Pak Gono hanya diam lama, menatap ke arah laut. "Kalau kau melangkah di jalan ini, Sim, tak ada lagi jalan pulang," katanya datar. Kosim menunduk, "Saya sudah tak punya tempat pulang, Pak." Jawaban itu cukup untuk membuat Pak Gono mengangguk pelan. Latihan dimulai keesokan malam. Tidak ada peralatan mewah, tidak ada kata-kata motivasi. Hanya keras, dingin, dan rasa sakit. Kosim berlari menembus hutan saat hujan mengguyur, berguling di tanah berlumpur, menahan napas di bawah air, dan meninju batang pohon sampai darah mengalir di buku jarinya. Setiap kali jatuh, Pak Gono hanya berkata dingin, "Musuhmu takkan menunggu kau kuat. Jadi berdiri, atau mati." Malam-malam di hutan menjadi saksi perubahan seorang tukang ojek menjadi pemburu. Tubuhnya penuh luka, tapi matanya semakin tajam. Ia belajar menyerang tanpa suara, menebas dengan presisi, dan mengenali titik lemah tubuh manusia. Namun lebih dari sekadar teknik, Pak Gono mengajarkan hal yang paling penting, mengendalikan amarah. "Dendam itu seperti bensin, Sim," katanya suatu malam sambil menatap api unggun. "Kalau kau tak tahu cara menggunakannya, dia akan membakar dirimu sendiri." Kosim terdiam lama malam itu. Kata-kata itu menamparkan kesadarannya. Ia sadar, kalau ia ingin benar-benar menuntaskan ini, ia harus lebih dari sekadar orang yang marah. Ia harus jadi seseorang yang tenang, yang bisa mengintai dan menghukum tanpa kehilangan arah. Di sanalah ia mulai menemukan dirinya yang baru, dingin, terukur, tapi tetap menyala di dalam. Waktu berjalan, minggu berganti bulan, setiap luka di tubuhnya menjadi lambang kekuatan baru. Setiap malam yang ia habiskan dalam gelap membuatnya semakin akrab dengan bayangan. Hingga pada suatu malam, Pak Gono memberinya sebilah pisau pendek yang berkilau di bawah sinar bulan. "Ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menegakkan keadilan. Tapi ingat, Sim, setiap darah yang kau tumpahkan akan menuntut jiwamu kelak." Kosim menggenggam pisau itu erat, lalu menatap laut. "Kalau itu harga yang harus kubayar, aku siap." Ketika angin laut berhembus kencang malam itu, Kosim berdiri di tepi tebing, menatap ke arah pelabuhan yang tampak seperti bintang kecil di kejauhan. Di bawah sinar rembulan, wajahnya tampak tenang tapi matanya berkilat seperti baja. Ia tahu, masa pelatihan telah usai. Kini, saatnya bayangan turun ke dunia manusia, dan membawa neraka bagi mereka yang selama ini merasa tak tersentuh. Malam itu, langit di atas pelabuhan tampak lebih gelap dari biasanya. Ombak memukul dinding dermaga dengan keras, seolah alam pun tahu bahwa sesuatu akan berubah malam ini. Kosim berdiri di balik tumpukan peti kayu, wajahnya tertutup kain hitam, hanya matanya yang terlihat tajam, penuh api yang dingin. Di tangannya, pisau pemberian Pak Gono berkilat dalam cahaya lampu pelabuhan. Malam ini, ia tak lagi berlatih. Malam ini, ia berburu. Target pertamanya adalah Randa si Bengis, penguasa dermaga timur, preman yang paling ditakuti. Randa dikenal karena kekejamannya, ia tak segan melempar orang ke laut dengan batu di lehernya jika menolak membayar. Kosim sudah mempelajari kebiasaannya selama berminggu-minggu. Randa selalu datang ke gudang ikan jam 2 dini hari untuk menghitung setoran. Tak ada penjaga yang berani mendekat. Malam ini, itu menjadi kesalahannya. Kosim menyelinap di antara bayangan kontainer, langkahnya nyaris tak bersuara. Jantungnya berdetak cepat, tapi pikirannya jernih seperti air. Ia mengingat semua yang diajarkan Pak Gono, jangan terburu-buru, jadilah bayangan. Dari kejauhan, terdengar suara Randa tertawa kasar, menghina para pedagang yang ia peras. Kosim mendekat perlahan, napasnya menyesuaikan irama ombak. Dan ketika tawa itu berhenti,
Qasim sudah berdiri di belakangnya. Randa sempat menoleh, tapi terlambat. Pisau berkilat menembus lehernya dari sisi kanan. Darah menyembur mengenai dinding gudang. Suara seraknya terhenti dalam sekejap. Tubuh besar itu jatuh berdebam ke lantai kayu, menimbulkan suara yang tenggelam oleh gemuruh laut. Qasim menatapnya tanpa ekspresi, lalu berlutut sebentar di sampingnya. "Ini untuk Jemal," bisiknya pelan sebelum meninggalkan tempat itu. Beberapa jam kemudian, pagi tiba membawa kabar menggemparkan. Mayat Randa ditemukan tergantung di tiang kapal, tubuhnya berlumur darah dengan luka sabetan tajam. Di dinding gudang, tertulis pesan dengan darah. "Untuk semua yang menindas rakyat." Seluruh pelabuhan gempar, para preman panik, para pedagang saling berbisik, dan para tukang ojek tersenyum diam-diam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ketakutan berbalik arah. Qasim duduk di tepi pantai saat matahari mulai terbit, memandangi darah di tangannya yang sudah mengering. Ia tak merasa bangga, tapi juga tak menyesal. Hanya sunyi. Ia tahu, ini baru permulaan. 1 jatuh, 9 tersisa, gumamnya sambil menatap jauh ke arah pelabuhan yang mulai ramai. Di matanya, kilau azam tak lagi bisa dipadamkan. Sementara itu, di markas besar para preman, kabar kematian Randa membuat 9 raja lainnya berang. Mereka bersumpah akan memburu siapapun yang berani menentang mereka. Namun di antara bayang-bayang, Qasim sudah bergerak lebih cepat. Ia tak lagi menunggu waktu. Malam berikutnya, darah lain akan menetes. Pelabuhan akan mulai mengingat nama baru, nama yang akan mereka bisikkan dengan ketakutan, Qasim, sang penebus pelabuhan. Kematian Randa si bengis mengguncang seluruh pelabuhan. Tak ada yang tahu siapa pelakunya, tapi kabar tentang bayangan pembunuh preman menyebar cepat seperti angin laut di dini hari. Para preman kini berjalan dengan rasa was-was, mereka tak lagi berani berjaga sendirian. Namun di tengah kegelisahan itu, rakyat kecil, para tukang ojek, pedagang, dan nelayan, mulai bisa tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, keadilan seperti menunjukkan wujudnya, meski dalam bentuk yang mengerikan. Qasim tak berhenti. Malam-malam berikutnya menjadi lembaran baru dalam kisah berdarah pelabuhan. Targetnya kini bukan 1, tapi 4 orang sekaligus, Parjo Pisau, si jagoan kembar, dan Rambo si Tambun. Mereka adalah tulang punggung sistem pemerasan pelabuhan, orang-orang yang menebar ketakutan di dermaga utara dan pasar ikan. Qasim sudah menghafal setiap kebiasaan mereka, setiap tempat nongkrong, setiap jalur pelarian. Ia tak lagi sekadar membalas dendam, ia menjalankan eksekusi dengan ketenangan seorang algojo. Serangan pertama terjadi di dermaga utara. Parjo Pisau dan anak buahnya sedang duduk berjudi ketika lampu gudang tiba-tiba padam. Dalam gelap, suara langkah ringan terdengar di atap. Lalu jeritan. Parjo sempat menghunus pisaunya, tapi sebelum sempat mengayunkan, sesuatu menembus lehernya dari atas. Ketika lampu kembali menyala, hanya ada darah yang mengalir di lantai dan tubuh Parjo yang terkapar di kursi. Di dinding, kembali ada tulisan dengan darah, bayangan tak bisa dibunuh. Keesokan malamnya, giliran si jagoan kembar yang berkuasa di pasar ikan. Mereka terkenal sadis, sering menyiksa pedagang dengan tawa puas. Tapi malam itu, tawa mereka berhenti selamanya. Qasim memancing mereka ke lorong sempit di belakang gudang pendingin, lalu menjebak mereka dengan jaring nelayan dan menutup mulut mereka dengan kain. 2 mayat kembar itu ditemukan tergantung di tiang penjemur ikan keesokan harinya. Pelabuhan mendadak sunyi, bahkan burung camar pun seakan enggan terbang di atasnya. Rambo si Tambun, preman terakhir dari 4 target, tak ingin mati sia-sia. Ia membawa puluhan anak buahnya dan bersembunyi di bar pelabuhan, mabuk untuk menenangkan rasa takutnya. Tapi Qasim datang bukan dengan frontal. Ia membakar sisi belakang bar, menciptakan kepanikan. Dalam kekacauan, satu persatu anak buah Rambo jatuh terkena serangan senyap. Rambo berlari keluar dengan wajah ketakutan, tapi saat mencoba menyalakan motor, pisau menancap di punggungnya. Api dari bar membesar, menelan jasadnya bersama aroma alkohol yang terbakar. Keesokan harinya, pelabuhan dipenuhi desas-desus. 4 raja preman mati hanya dalam seminggu. Tak ada saksi, tak ada bukti, hanya jejak darah dan pesan-pesan yang seolah ditulis oleh malaikat maut. Wajah-wajah preman lain pucat, sebagian memilih kabur, sebagian lagi mulai bersumpah setia pada bayangan yang belum pernah mereka lihat. Pelabuhan kini berubah, sunyi, tegang, tapi juga terasa lebih lega bagi rakyat kecil.
Sementara itu, di sebuah rumah tua di pinggir hutan, Qasim membersihkan pisaunya dengan air hujan. Luka di lengannya menganga, tapi matanya tetap dingin. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. 4 jatuh, 6 tersisa, bisiknya pelan sambil memandang ke arah pelabuhan yang bercahaya redup di kejauhan. Angin malam berembus lembut, membawa aroma laut dan bisikan dendam yang belum padam. Dan di kejauhan, di markas utama para preman, 6 nama besar yang tersisa mulai berkumpul. Mereka tak lagi memandang remeh ancaman ini. Mereka tahu, satu sosok sedang datang menghantui mereka, bukan setan, bukan manusia biasa, tapi bayangan yang lahir dari luka dan kehilangan. Namanya menyebar pelan, diucapkan dengan nada takut, "Qasim, dia datang untuk kita." Pelabuhan kini sunyi, tapi bukan karena damai, melainkan karena ketakutan. 6 raja preman yang tersisa bersembunyi di balik bayang-bayang gudang dan kapal karam. Mereka tak lagi bisa tidur nyenyak, dihantui oleh kisah rekan-rekan mereka yang tewas tanpa ampun. Namun ketakutan bisa berubah menjadi kemarahan. Dan malam itu, mereka sepakat untuk melawan. Mereka bersatu untuk pertama kalinya, menyiapkan perang melawan satu orang yang telah mengubah dunia mereka menjadi mimpi buruk Qasim. Lewat jaringan informan, mereka mengetahui kabar bahwa seseorang sering terlihat keluar masuk hutan pesisir. Sosok dengan motor tua dan ransel kecil di punggungnya. Mereka yakin, itulah bayangan pelabuhan. Maka malam itu, 6 preman dengan puluhan anak buahnya bergerak diam-diam menuju arah hutan, membawa senjata tajam, pentungan, dan senapan rakitan. "Malam ini, kita bunuh legenda sebelum legenda itu membunuh kita," ujar salah satu dari mereka, matanya menyala karena benci dan takut bersamaan. Qasim tak menyadari jebakan itu datang. Ia baru saja kembali dari tepi pantai, setelah mengubur senjata lamanya sebagai simbol bahwa misinya hampir selesai. Tapi begitu ia masuk ke area kapal karam tua di dekat hutan, suara langkah kaki dan senter mulai terlihat dari segala arah. Dalam hitungan detik, Qasim sadar, ia dikepung. Namun bukan kepanikan yang muncul di wajahnya, melainkan senyum tipis, senyum seseorang yang sudah berdamai dengan maut. Pertarungan pun pecah. Malam itu, suara benturan besi dan teriakan menggema di antara kapal-kapal tua. Qasim bergerak seperti bayangan, menjatuhkan musuh satu persatu dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Tapi jumlah mereka terlalu banyak. Sebilah parang mengenai bahunya, peluru rakitan menembus pahanya, darah mengalir membasahi tanah. Qasim terjatuh, namun tetap melawan, menancapkan pisaunya ke dada lawan terakhir yang menubruknya dari belakang. Udara penuh dengan bau besi dan darah. Ketika tubuhnya nyaris tak mampu berdiri, sebuah suara keras menggema, "Pak Gono." Ia datang dari kegelapan, menembakkan senapan tua miliknya untuk menakuti sisa preman yang mencoba mendekat. "Ayo sini kalian, anak anjing pelabuhan," teriaknya. Peluru berdesing, membuat para preman tersisa kabur terbirit-birit ke arah dermaga. Malam itu, darah, hujan, dan amarah menjadi satu. Qasim pingsan di pelukan mentornya, tubuhnya nyaris tak bernyawa. Di pondok kayu tua milik Pak Gono, Qasim terbaring berhari-hari dalam keadaan setengah sadar. Luka di bahunya dijahit dengan benang kasar, sementara peluru di pahanya dikeluarkan dengan besi panas. Dalam rasa sakit yang nyaris tak tertahankan, suara Pak Gono terdengar di sela-sela kabut kesadaran. "Kau belum kalah, Sim, dunia masih butuh orang sepertimu. Tapi ingat, keadilan tak bisa ditegakkan dengan amarah saja. Kau harus tahu kapan membunuh, dan kapan memaafkan." Kata-kata itu menancap lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Saat Qasim akhirnya membuka mata, fajar baru saja menyingsing. Sinar matahari masuk lewat celah dinding bambu, memantulkan warna oranye di wajahnya yang penuh bekas perban. Ia menghela napas berat. "Aku belum selesai," gumamnya lirih. Ia menatap ke arah pelabuhan yang samar terlihat di kejauhan. Di sanalah 6 nama masih hidup, 6 orang yang telah menumpahkan darah rakyat tanpa rasa bersalah. Di sanalah tujuan akhirnya menunggu. Pak Gono berdiri di ambang pintu, memandang muridnya yang kini duduk dengan mata tajam, meski tubuhnya penuh luka. "Kalau kau pergi lagi, tak akan ada jalan pulang, Sim," katanya pelan. Qasim bangkit perlahan, meraih pisau yang tergantung di dinding, lalu menatapnya dengan tenang. "Saya sudah mati sejak Jemal dikubur, Pak. Sekarang tinggal menyelesaikan sisanya." Ia lalu melangkah keluar, meninggalkan pondok itu, ke arah pelabuhan, ke arah takdir, ke arah darah yang belum tumpah.
Kosim berjalan terlatih di tepi pantai menjelang senja. Angin laut meniup rambutnya yang kusut, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di pasir basah. Luka di pahanya masih belum pulih, tapi matanya tak lagi menyiratkan rasa sakit, yang tersisa hanyalah tekad yang dingin dan tenang. Di kejauhan, lampu-lampu pelabuhan mulai menyala satu persatu, menandakan tempat di mana 6 sisa Raja Preman masih berkuasa. Malam ini bukan sekadar pembalasan, melainkan penebusan bagi semua jiwa yang telah mereka renggut. Kabar penyergapan yang gagal semalam sudah menyebar. Para preman kini berkumpul di markas utama mereka, sebuah gudang besar dekat dermaga timur, dikelilingi pagar kawat dan puluhan anak buah bersenjata. Mereka tertawa getir sambil menenggak arak, mencoba menutupi ketakutan dengan kesombongan. "Kalau dia datang lagi, biar aku yang selesaikan," teriak salah satu dari mereka, menepuk dadanya. Tapi jauh di dalam hati, mereka tahu, malam ini mungkin malam terakhir mereka. Kosim menyusup lewat jalur air, berenang di antara kapal-kapal tua. Tubuhnya menyatu dengan bayangan gelap laut, napasnya perlahan dan teratur. Begitu mencapai dermaga, ia memanjat tiang kayu, mengendap di antara peti kemas, lalu mengeluarkan belati kecil dari ikat pinggangnya. Satu penjaga lewat, dan dalam sekejap, lehernya digorok tanpa suara. Tubuhnya jatuh ke laut, tenggelam tanpa meninggalkan riak. Kosim bergerak cepat, seperti arwah yang haus pembalasan. Begitu alarm pelabuhan berbunyi, kekacauan pun pecah. Suara tembakan dan jeritan menggema di antara kontainer dan kapal yang bersandar. Kosim menebas, memukul, dan menghindar seperti hembusan angin. Setiap gerakannya penuh perhitungan, efisien, cepat, dan tanpa ragu. Satu demi satu anak buah preman tumbang, hingga akhirnya ia berhadapan langsung dengan ke-6 Raja Preman yang tersisa. Mereka berdiri melingkar, bersenjata lengkap, dengan mata penuh kebencian. "Jadi ini pahlawan rakyat itu," ejek salah satu dari mereka sambil mengacungkan senjata. "Lihat dirimu, setengah mati, setengah gila." Kosim hanya diam. Ia menatap mereka satu persatu, wajahnya kaku, darah menetes di dagunya. "Aku tidak ingin jadi pahlawan," jawabnya lirih, "aku hanya ingin dunia berhenti takut pada kalian." Lalu pertempuran pun dimulai, 6 lawan 1, tanpa ampun. Pertarungan berlangsung brutal. Kosim menusuk dada satu preman dengan paku baja, menendang yang lain hingga terhempas ke dinding besi. Satu peluru menembus bahunya, tapi ia terus bergerak, menebas dengan tenaga terakhirnya. Api menyambar tumpahan bensin di lantai, membakar gudang menjadi lautan api. Asap dan nyala merah menerangi wajah-wajah mereka yang tersisa, hingga hanya tinggal satu orang berdiri di hadapan Kosim, Sarman, pemimpin utama pelabuhan, raja terakhir. Sarman tertawa di tengah kobaran api. "Kau pikir kau menang, Kosim? Setelah aku mati, selalu akan ada preman lain, selalu ada iblis baru." Kosim menatapnya dengan mata kosong, lalu berjalan mendekat perlahan. "Mungkin benar, tapi malam ini, iblis berhenti di sini." Dengan gerakan cepat, ia menancapkan pisau ke dada Sarman. Darah muncrat, dan tubuh raja terakhir itu jatuh di antara kobaran api, mengakhiri masa kelam pelabuhan. Kosim berdiri di tengah puing dan api, tubuhnya terbakar luka dan asap. Sirene polisi mulai terdengar dari kejauhan, bercampur dengan tangis dan sorak warga yang menyaksikan api besar di pelabuhan. Ia melangkah keluar perlahan, menatap langit malam yang kini dipenuhi percikan merah. Hujan turun, dingin, lembut, seakan mencuci semua darah di bumi. Kosim menatap ke arah laut, lalu berbisik lirih, "Keadilan bukan milikku, tapi setidaknya, malam ini rakyat bisa tidur tanpa takut." Pagi menjelang di atas pelabuhan yang kini hanya tersisa puing dan asap hitam. Api sudah padam, tapi bau gosong masih menempel di udara, menyatu dengan aroma garam laut dan darah. Tubuh-tubuh hangus para preman tergeletak berserakan, sementara polisi dan warga mulai berdatangan, menatap pemandangan itu dengan campuran takut dan lega. Di tengah reruntuhan, Kosim berdiri terpincang, matanya kosong menatap laut yang memantulkan sinar mentari pertama. Keadilan telah ditegakkan, tapi hatinya terasa hampa. Petugas kepolisian langsung menahan Kosim tanpa perlawanan. Tangannya diborgol, namun tak ada rasa gentar di wajahnya, seolah rantai besi itu hanyalah simbol dari beban yang memang pantas ia tanggung. Saat ia digiring melewati kerumunan warga, suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. "Itu Kosim, yang menumbangkan para preman. Dia pahlawan. Tidak, dia pembunuh."
Dua sisi mata masyarakat bertemu dalam satu tubuh yang kini berdarah dan nyaris roboh. Di kantor polisi, Qasim duduk dengan kepala tertunduk. Seorang perwira tua masuk, Kapten Darsa, sosok yang dulu dikenal tegas tapi adil. Ia meletakkan berkas di meja, lalu menatap Qasim lama tanpa bicara. 10 orang mati di tanganmu. Tapi 10 orang itu juga sudah menindas rakyat bertahun-tahun. Qasim hanya mengangguk pelan. Saya tahu, Pak, tapi saya tidak bangga. Saya hanya tidak mau lihat mereka injak-injak orang kecil lagi. Suaranya pelan, tapi penuh kejujuran yang menusuk. Kapten Darsa menarik napas panjang. Kau tahu, kalau aku menjalankan hukum, kau bisa dipenjara seumur hidup. Tapi kalau aku jalankan nurani, mungkin kau pantas disebut pahlawan. Ia lalu berdiri, menatap jendela ke arah pelabuhan yang kini sepi. Dunia ini aneh, Sim. Kadang orang jahat dilindungi hukum, sementara orang baik dikorbankan demi ketertiban. Kalimat itu menggantung di udara, seperti vonis tak tertulis antara dosa dan pengampunan. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kasus pembantaian pelabuhan tersebar luas. Media menulisnya dengan dua versi, sebagian menyebut Qasim pahlawan rakyat, sebagian lagi menuduhnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Namun di desa, wajah-wajah para tukang ojek dan pedagang kecil kini tersenyum bebas. Mereka tak lagi diperas, tak lagi dihantui rasa takut setiap kali melintas di pelabuhan. Nama Qasim menjadi legenda, diucapkan dengan hormat dan haru di warung kopi setiap pagi. Suatu malam, di sel tahanannya, Qasim menerima kunjungan Pak Gono. Wajah tuanya tampak lebih tenang, meski matanya merah karena menahan tangis. Kau sudah menepati janjimu, Sim. Pelabuhan bebas. Tapi lihat dirimu sekarang. Qasim tersenyum samar. Saya tak apa-apa, Pak. Luka ini kecil dibandingkan luka hati orang-orang yang ditindas dulu. Mereka saling menatap lama, tanpa kata, hanya ada keheningan yang penuh makna. Beberapa minggu kemudian, keputusan sidang keluar. Qasim dijatuhi hukuman ringan karena dianggap melakukan pembelaan terhadap masyarakat. Ia keluar dari penjara dengan langkah pelan, disambut tepuk tangan warga desa. Tak ada arak-arakan, tak ada pesta, hanya tatapan tulus dari orang-orang yang dulu ia lindungi. Di antara kerumunan, seorang anak kecil berlari mendekat dan menyerahkan bunga kertas lusuh padanya. Terima kasih, Om. Sekarang ayah bisa jual ikan lagi tanpa takut. Qasim menatap bunga itu lama, lalu tersenyum. Sore itu, Qasim kembali ke tepi laut. Ia menatap ombak yang menggulung perlahan, seakan membawa pergi segala kenangan berdarah di pelabuhan. Di tangannya, bunga kertas kecil itu terapung di permukaan air, terbawa arus ke tengah lautan. Keadilan sudah datang, bisiknya, meski harus lewat jalan neraka. Ia lalu menatap langit jingga, dan untuk pertama kalinya, sejak lama, ia merasa damai. Tahun-tahun berlalu sejak malam pelabuhan terbakar menjadi neraka. Laut yang dulu saksi darah dan api kini tenang, ombaknya membawa cerita yang tak pernah benar-benar padam. Di sepanjang dermaga, kehidupan kembali tumbuh, para pedagang menata lapak tanpa takut, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan para tukang ojek menunggu penumpang dengan senyum lebar. Tapi di balik semua ketenangan itu, nama Qasim terus hidup. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai julukan, bayangan pelabuhan, pahlawan senja, bahkan malaikat hitam dari dermaga timur. Tidak ada yang tahu pasti di mana Qasim sekarang. Setelah ia keluar dari penjara dan kembali ke laut sore itu, tak seorang pun melihatnya lagi. Beberapa berkata ia pergi merantau ke pulau lain, mencari kedamaian di tempat yang tak mengenalnya. Ada pula yang percaya ia meninggal di lautan, tubuhnya ditelan ombak bersama dosa dan jasanya. Namun bagi rakyat kecil, Qasim tidak pernah mati. Ia hidup dalam cerita, dalam bisik-bisik warung kopi, dalam doa para nelayan setiap kali mereka berangkat melaut. Di pelabuhan yang telah direnovasi, berdiri sebuah patung sederhana dari besi tua. Bukan karya seniman terkenal, melainkan buatan para tukang ojek dan pedagang sendiri. Wajahnya tidak terlalu mirip, tapi di dasarnya terukir kalimat pendek. Untuk dia yang melawan gelap, agar kami bisa melihat terang. Setiap kali senja datang, sinar matahari menyentuh patung itu dan membuatnya berkilau keemasan, seolah Qasim sedang menatap kembali tempat di mana ia dulu menumpahkan darah demi kebebasan rakyatnya. Pak Gono kini sudah renta, tapi masih sering datang ke sana, duduk di bangku kayu dekat patung itu sambil menatap laut. Kadang ia bicara pelan, seperti berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Kau berhasil,
Sim, tapi andai saja kau bisa lihat betapa indahnya pelabuhan sekarang. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi jerit malam. Air matanya jatuh, bercampur dengan senyuman kecil. Dalam hatinya, ia tahu Qasim masih ada, mungkin dalam hembusan angin, mungkin dalam nyanyian ombak. Sementara itu, di malam-malam tertentu, beberapa orang mengaku melihat sosok lelaki berjaket lusuh duduk di atas batu karang dekat mercusuar. Ia menatap laut dengan tatapan sendu, lalu menghilang begitu ombak pecah menghantam karang. Warga bilang itu arwah Qasim yang menjaga pelabuhan dari kegelapan baru. Kalau ada yang jahat datang, dia akan muncul lagi, kata seorang nelayan tua dengan nada yakin. Cerita itu menyebar, menjadi legenda yang tak pernah pudar. Anak-anak kecil tumbuh dengan kisah tentangnya. Setiap malam mereka mendengar cerita dari ayah atau kakek mereka tentang seorang tukang ojek biasa yang melawan 10 raja preman sendirian. Tentang darah yang tumpah demi keadilan, dan tentang keberanian yang tak butuh pangkat atau kekayaan. Di mata mereka, Qasim bukan pembunuh, melainkan pahlawan yang memegang pedang bukan karena benci, tapi karena cinta terhadap sesama. Tahun demi tahun, pelabuhan menjadi simbol kebangkitan rakyat kecil. Pemerintah akhirnya menamakan area itu, Dermaga Qasim, sebagai penghormatan bagi sosok yang mengubah sejarah. Dan setiap peringatan hari kemerdekaan, warga berkumpul di sana, menyalakan lilin, menyanyikan lagu perjuangan, dan menundukkan kepala sejenak, bukan untuk berkabung, tapi untuk berterima kasih. Karena tanpa Qasim, pelabuhan mungkin masih berada dalam bayang kelam ketakutan. Dan ketika malam turun, laut memantulkan cahaya bulan yang lembut. Ombak berbisik, seolah membawa suara yang jauh tapi akrab. Aku hanya ingin dunia ini tenang, begitu kata itu terdengar samar di antara debur ombak. Mungkin itu hanyalah ilusi, atau mungkin memang suara Qasim sendiri, sang bayangan pelabuhan yang kini telah menjadi legenda abadi di hati rakyatnya.